Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kumpi Tarot. Biasa dipilih kartumu. Hari ini aku temanya apa ya? Kebahagiaan apa yang terjadi di tahun 2021. Nah, kayaknya kan enak ya. Sebenarnya kebahagiaan itu aku artikan luas ya, tidak hanya untuk percintaan aja, tapi misal untuk misal teman-teman kebeli sesuatu, terus atau liburan yang teman-teman selama ini impikan, terus atau istilah kasarnya tiba-tiba tahun 2021 dapat pacar gitu, dapat keturunan, pernikahan, pokoknya banyak hal deh. Jadi kebahagiaannya itu tidak menyangkut hanya satu tentang percintaan aja, tapi luas. Bisa aja ternyata pandemi kebuka bisa ngajakin orang tua umroh. Nah, kita nggak ada yang tahu. Oke, jadi sekali lagi temanya itu adalah kebahagiaan apa yang didapatkan di tahun 2021. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, like dan komen. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku @empit_tarot. Kalau mau private reading silakan. Aku masih buka, mungkin aku liburnya habis tahun baru ya. Jadi tahun baru kayaknya aku masih buka lapak insya Allah. Dan teman-teman bisa nanya untuk SK-nya berlaku kapan dan jam buka untuk konsultasi baik kartu tarot kapan. Oke, terima kasih banyak. Sekarang aku akan kocok kartu aku. Dan teman-teman pastikan sesuai dengan isi hati, pilih nomor 1 sampai 4 yang berkenaan di hati teman-teman semua. Oke, jangan tadi aku mau pilih nomor 1 jadi nomor 2 deh. Jangan kayak gitu, nggak fair itu kayak gitu. Oke, ini aku kocok pelan-pelan ya. Sudah aku tebar dan aku akan mulai pilih di kartu aku nomor 1 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Nomor 1 teman-teman. Sebentar ya. Karena ini menyangkut sebuah kebahagiaan, jadi ngambilnya harus penuh dengan perasaan. Cie. Nomor 1, nomor 2, wow. Wah, deg-degan. Nomor 3. Nomor 4. Tapi ini 3 kartu pertama, biasanya aku akan nambah 2 kartu lagi ya, tapi nanti. Nah, ini sudah 1 2 3 4. Sebentar aku rapiin dulu kartuku. Nah, aku akan tandain pakai cincin nih, gede banget. 1 2 3 dan 4. Silakan teman-teman, 20 detik dimulai dari sekarang. Ayo silakan nomor 4. Sudah? Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai di kartu aku nomor 1. Kebahagiaan apa sih yang bakal didapatkan di tahun 2021? Oh, cukup banyak hal di sini. Melihat pertumbuhan anak. Gini kan? Melihat pertumbuhan anak, ada kartu ilmu baru juga di sini sih. Banyak hal ya yang didapat. Yang pertama itu adalah berarti aku tidak bilang sebuah kehamilan, karena kehamilan ini sudah terjadi di masa lampau. Masa lampau itu adalah di masa lalu yang notabene sekarang ini lebih kecenderungan ke arah melihat si buah hati itu perkembangannya. Dan di sini sih aku lihat si buah hati perkembangannya bagus ya. Ada kartu keturunan gitu kan, terus ada kartu siap terjun ke tengah masyarakat. Artinya aku tidak tahu nanti ada apa, tapi ada gambaran sesuatu hal bahagia itu adalah mungkin entah dari rezeki anaknya atau memang dari orang tuanya sendiri. Itu kayak ada ilmu baru. Ilmu barunya itu aku baca itu adalah yang pertama
lebih mengenai pekerjaan atau usaha. Mungkin artinya adalah ada efek rezeki bagus yang didapatkan di orang tuanya, atau anak ini membuka peluang rezeki sendiri. Kayak contohnya nggak sengaja misalnya lagi upload foto, tiba-tiba di like atau di komen sama mungkin agent yang biasa nyari model, toto anaknya dibilang wah ini anaknya bagus nih gitu kan, buat bintang iklan A B C D misalnya kayak gitu. Jadi kayak ada faktor keberuntungan dari segi rezeki aku lihatnya. Dan di situ banyak ilmu baru yang mungkin dari ilmu baru itulah yang akan didapatkan, dalam arti gini, ilmu barunya itu bisa dari segi pekerjaan, terus yang kedua itu adalah segi kehidupan, artinya banyak perubahan, terus yang ketiga itu lebih ke arah segi ada pendidikan orang tua. Mungkin artinya pendidikan orang tua itu adalah entah anaknya nanti sekolahnya terbaik, atau memang maksudnya anaknya dapat sekolah yang terbaik. Kan kadang kita namanya orang tua pengen anak di sekolah yang terbaik ya, jadi bisa aja kebahagiaan itu anak dapat sekolah yang terbaik, bisa aja juga dari faktor keluarga juga atau orang tuanya sendiri yang mendapatkan pendidikan, artinya adalah ada kuliah atau mungkin bisa ngambil S2 lagi atau S3 lagi untuk kedepannya. Cuma kalau aku lihat sih di sini lebih kecenderungan kehidupan ya, kebahagiaan yang didapatkan itu lebih kecenderungan kehidupan. Jadi kalau kehidupannya itu apa, lebih mengenai perkembangan anak di sini. Perkembangan anak mungkin yang selama ini diharapkan gitu kan, insya Allah bisa didapatkan dari anaknya gitu. Jadi ya banyak hal perkembangan anak yang ternyata membuat orang tua jadi tahu bagaimana mencari celah untuk mencari rezeki lagi. Jadi kalau tahun depan itu kebahagiaannya apa, kalau aku lihat sih membuka peluang usaha atau peluang rezeki baru ya aku lihatnya. Terus aku juga lihat mungkin pendidikan, entah pengen menyekolahkan anak yang terbaik gitu kan, mau anak yang udah SD, SMP atau SMA atau masih kecil, pasti kan target orang tua mau menyekolahkan ya. Jadi di sini ada gambaran mungkin anak dapat sekolah yang terbaik gitu. Nah, terus udah gitu, aku juga lihat di sini ada juga pendidikan. Kan tadi kita bicara tentang pendidikan ya. Pendidikan itu kan gak hanya anak aja ya, bisa aja istri atau suami kalian gitu kan, pasangan kalian gitu, ternyata pengen kuliah lagi gitu kan, dari D3 pengen jadi S1 atau S1 pengen S2, S3, terserah gitu. Jadi di sini gambaran lebih ke pendidikan. Pendidikan itu luas, tidak hanya menyangkut untuk urusan anak, tapi menyangkut juga untuk urusan kamu dan dia, atau ibarat kata pasangan gitu. Terus kalau aku lihat juga untuk sisi teman-teman yang mungkin masih single ya gitu kan, aku lebih membacanya lebih ke arah gini, lebih ke arah teman-teman itu banyak perubahannya, lebih kecenderungan kebahagiaannya itu adalah balik lagi pendidikan dan usaha ya. Kayaknya sih ada usaha yang akan teman-teman lakukan, dan di situ usahanya booming dalam arti menghasilkan sesuatu hal yang baik, artinya adalah rezeki yang bagus yang aku dapatkan. Terus udah gitu di sisi lain yang tadi aku bilang pendidikan, mungkin ada yang ikut UMPTN, aku nggak tahu ya sekarang bahasanya apa ya, mungkin beasiswa gitu kan, nah SMBTN, PTN lah gitu, bisa aja beasiswa gitu kan, bisa aja juga ternyata dapat pekerjaan sambil kuliah, jadi kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi ya tahun depan itu lebih banyak ilmu. Sebentar aku ambil 2 kartu lagi. Wow, ada kartu berdua dengan materi dan cinta coy. Satu lagi, nah di sini adalah lebih berhati-hati saat kalian mengambil keputusan dalam sebuah pekerjaan atau mengambil keputusan untuk membeli sesuatu. Coba pertimbangkan juga kondisi kamu, jangan hanya egois dengan dirimu sendiri. Mungkin kalau teman-teman yang masih single, nyantai kalaupun gue dikejar-kejar utang, gue yang tanggung jawab sendiri. Tapi kan kalau kalian yang sudah berkeluarga, di sini kan harus mikirin keluarga gitu. Cuma kebahagiaan yang didapatkan yang pertama aku lihat sih yang pasti lebih ke perkembangan anak ya, pertumbuhan anak. Ada membuat anak memberikan peluang rezeki bagus. Salah satunya itu adalah peluangnya adalah mungkin anaknya bisa jadi bintang iklan. Terus yang kedua pendidikan ini ada gambaran entah dapat beasiswa atau memang dari perusahaan disekolahkan lagi, atau istilah kasarnya namanya orang tua pengen anaknya sekolah di tempat terbaik, akhirnya kedapat gitu kan. Jadi di sini lebih bahagia pendidikan. Yang ketiga pekerjaan, kayaknya ada gambaran kenaikan pekerjaan atau kenaikan gaji kali ya, walaupun tidak terlalu banyak aku lihat, tapi lumayan ada faktor kenaikan gaji, karena di kartu aku memang terlihat ada kartu materi dan cinta. Dan di sisi lain juga aku lihat dari kartu aku ada kartu teamwork, berarti kan secara tidak langsung untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 1 di sini ada peningkatan untuk posisi. Peningkatan untuk posisi itu adalah salah satunya itu adalah misalnya sekarang aku staff nih, tahu-tahu diangkat jadi leader. Nah mungkin dari teman-teman yang leader diangkat jadi bisa diangkat jadi supervisor. Jadi ada peningkatan posisi atau jabatan yang teman-teman dapatkan untuk di kartu aku nomor 1. Jadi intinya nomor 1 itu adalah
memang tidak terlihat untuk materi yang berlimpah, tapi setidaknya ada kenaikan gaji yang bisa teman-teman dapatkan walaupun tidak terlalu wow banget kenaikannya, dan ada gambarannya mendapatkan posisi atau mendapatkan bahasa kasar itu jabatan baru. Aku lihatnya kayak gitu di kartu aku nomor 1. Sekarang nomor 2. Nah, nomor 2 ini pokoknya bisa menyangkut untuk teman-teman yang sudah menikah atau yang masih single ya. Nomor 2. Wow. Wah, di sini mah lebih ke cinta nih nomor 2. Walaupun awal-awalnya kamu menolak dia, walaupun awal-awalnya kamu mungkin gue nggak mau pacaran dulu, gue mau nyantai dulu deh gitu kan, tapi ternyata ada yang mendekati kamu nih di tahun depan, ada yang suka sama kamu, bahkan istilah kasarnya ya memang namanya sekedar suka kan terserah kita ya mau nolak atau terima ya. Tapi memang di kartu aku di sini ada tulisannya naksir pendekatan, berarti kan artinya adalah ada rezeki bagus yang ada rezeki percintaan yang mungkin menghampirimu, yaitu adalah ada sosok orang yang suka sama kamu dan mungkin dia berani untuk menyatakan perasaannya. Walaupun di sisi lain juga aku lihat dari kartu aku, kamu dibilang merespon ya merespon, dibilang enggak ya enggak. Jadi ya memang kamunya yang berpikir ya kalau memang dia suka nggak apa-apa, tapi setidaknya di sini ada peningkatan percintaan. Artinya adalah mungkin teman-teman yang single di sini dapat pasangan bisa di tahun depan, atau misalnya juga posisinya juga teman-teman yang single walaupun mungkin belum dapat pasangan, tapi setidaknya ya tahun depan itu tahun bergejolak cinta untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 2. Jadi banyak pilihan seseorang yang akan menghampirimu, aku lihat ya. Terus aku juga lihat di sisi lain rezeki kamu itu masih merantau, karena di kartu aku ada tulisannya merantau. Jadi untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 2 berarti kebahagiaannya itu adalah kan kadang kita seneng ya, gue mau kerja tapi gue nggak mau satu kota sama orang tua gue, gue pengen ngerasain ngekos dah, ternyata dapet nih gitu kan, dapet kerjaan yang merantau. Artinya adalah walaupun kayak misalnya Jakarta Bogor, tapi kan jatuhnya Bogor jauh ya pasti kan mau nggak mau kita lebih buka kos-kosan dong, bukan buka kos-kosan, maksudnya kita cari tempat tinggal di sana ya secara nggak langsung ngekos di Bogor dong ya kan, baru mungkin weekend balik ke Indonesia ke Jakarta ke rumah keluarga gitu. Jadi ya istilah kasarnya kebahagiaannya itu didapat karena dapat pekerjaan, dan pekerjaannya itu lebih cenderung ke arah keluar kota. Terus aku juga lihat di sini di kartu aku sebentar, di balik rasa naksir itu ternyata ada rezeki bagus nih gitu kan. Tahun depan tuh kamu bisa kebeli sesuatu, dan kalaupun di kartu aku bisa kebeli sesuatu ya paling tidak kebeli itu yang menguntungkan buat kamu. Misalnya contohnya nih, kamu beli perhiasan logam mulia gitu, terus udah gitu ya yang nggak usah yang mahal-mahal lah, segram 2 gram gitu, yang penting buat simpenan. Karena di kartu aku paling tidak itu sedikit menguntungkan, yang notabene sewaktu-waktu kamu butuh, siapapun orangnya pasti kamu bisa menjualnya tanpa harus tanpa harus ke toko emas nih. Misalnya kamu butuhnya duit malam nih, ternyata kamu punya cincin dan kamu punya suratnya nih, surat aslinya kan dari toko emasnya, udah kamu bisa minta tolong sama tetangga kamu, atau misalnya kerabat kamu nih, gue ada nih, tolongin gue dong gitu kan, gue mau jual ini gitu, tapi karena toko emasnya tutup gini-gini, gue jual gak apa-apa deh, gue cuma butuh duit sekian gitu, bisa harganya 1.700.000, gue cuma butuh duit 1.500.000, dia potongannya tuh cuma misalnya 15%, atau potongannya tuh cuma 35.000 misalnya kayak gitu. Dan jadi ya kalian tinggal menjelaskan gitu loh. Jadi ya aku lihat seperti itu, jadi ada sedikit kegiatan atau tabungan kamu yang menguntungkan buat kamu, yang sewaktu-waktu kapanpun kamu butuhkan masih bisa kamu ambil. Terus yang kedua di sini ada gambarnya jatuh cinta, berarti yang tadi aku bilang ada orang yang naksir sama kamu, terus ada gambarnya bisa jadian gitu ya, walaupun tidak semuanya bisa jadian, tapi memang ada indikasi bisa jadian. Terus yang ketiga aku lihat ya, intinya dari nomor 2 ini adalah kamu dapat pekerjaan di luar kota asli kamu. Jadi kamu seneng banget gitu, akhirnya gue ngerasain ngerantau gitu kan. Yang ngerantau ya bukan berarti enak juga, tapi kan ya ternyata mencari pengalaman untuk merantau seperti ini ya gitu. Jadi ya sebenarnya nomor 2 bergejolak cinta dan sedikit rezeki ya, dan mungkin posisi pekerjaan juga sih, alhamdulillah mungkin dapat pekerjaan baru, insya Allah dapat pacar baru, karena ada unsur jatuh cinta juga, banyak yang naksir. Terus yang ketiga juga ada segi rezeki, dalam arti adalah kamu pintar menyimpan uang gitu kan, kamu pintar menyimpan tabungan kamu sehingga ada hasilnya saat kamu betul-betul butuh, tanpa harus tunggu toko emas yang buka, kamu bisa jual sama orang gitu. Karena kan itu menguntungkan dong, menguntungkan dari sisi mana? Mungkin dari sisi
keuntungan duit ya, dari sisi keuntungan waktu juga. Itu nomor 2 di kartu aku. Nah, nomor 3 nih. Nomor 2 yang mau punya pacar. Nah, yang nomor 3 deg-degan nih. Enggak sih, enggak apa-apa. Nomor 3, merasakan kemenangan setelah bergelutnya ini luas ya. Terus aduh, ada ayah, bos atau playboy gitu. Terus yang ketiga, kartu pesimis. Artinya gini, merasakan kemenangan setelah bergelut dengan pencarian solusi yang dibutuhkan. Mungkin hal pertama itu adalah merasakan kemenangan mungkin dari segi rezeki. Mungkin itu yang pertama aku lihat. Terus yang kedua, mungkin merasakan kemenangan itu dari segi perjuangan kalian ya untuk mendapatkan sebuah cinta. Bisa teman-teman yang selama ini mungkin keluarganya kurang setuju, tapi teman-teman tetap berjuang, ternyata pada akhirnya keluarganya lulus. Terus bisa aja juga perjuangan dari segi punten faktor keturunan, bisa aja perjuangan juga dari segi orang mau mencari rezeki, ternyata atau dia dapat posisi atau dapat jabatan gitu loh. Jadi merasakan kemenangan itu lebih kecenderungan ke arah kita bisa mendapatkan sesuatu hal dari apa yang apa yang ada masalah saat ini ya. Ya contohnya ada masalah dengan dengan faktor keturunan, insya Allah ada gambarnya bisa memiliki keturunan. Ada masalah juga dari faktor keuangan, mungkin setidaknya tahun depan ada titik keuangan yang jelas gitu. Terus kartu kedua, ayah atau bos, mungkin aku bisa mengimbanginya untuk teman-teman yang pilih kartu nomor maksudnya di kartu nomor 2 ini ya. Untuk nomor 3 itu adalah pertama, jadi teman-teman yang mungkin pekerjaannya biasa gitu atau masih staff, ternyata ada berita baik, yaitu bisa naik posisi juga atau jabatan. Terus dari teman-teman yang mungkin belum memiliki keturunan gitu, di sini ada gambaran ayah atau bos. Terus yang ketiga juga aku lihat di sini agak hati-hati juga nih kalau teman-teman yang masih single dideketi sama sosok cowok, coba pastikan dulu dia itu beristri atau tidak. Karena yang aku tangkap dari kartu aku, akan ada seseorang yang mendekati kamu tapi notabene dia sudah menikah. Jadi coba diselidiki dulu, jangan sampai kamu jatuh cinta di awal ternyata takutnya menyakitkan gitu kan, ternyata dia sudah punya pasangan yang kamu tidak tahu kalau dia sudah punya pasangan. Nah, kartu ketiga itu ada kartu pesimis, artinya adalah dia pilih nomor 3 jangan hanya diam saja, ayo gerak, karena impian lo itu sudah di depan mata, yang tinggal bagaimana kamu mengambilnya, tinggal bagaimana kamu mengejarnya. Kalau hanya kamu terdiam aja nggak bakal keambil itu impian kamu gitu. Jadi ya kebahagiaan itu memang tolak ukurnya dari diri kita. Kebahagiaan itu memang ibarat kata, kalau kata film siapa ya gitu, aku lupa deh, bahagia itu kita yang ciptakan. Ya memang benar gitu kan ya. Aku lihat nomor 3 ini kebahagiaan itu bisa berunsur apa ya, salah satunya itu adalah faktor punya posisi atau jabatan juga, atau mungkin kerjaannya atau usahanya juga lancar. Terus faktor keturunan juga ada. Terus faktor ibarat kata perjuangan cinta kalian ada menemukan titik terang. Titik terangnya itu apa? Ternyata keluarga atau orang tua setuju gitu kan. Terus ada juga di sisi lain kalian tidak boleh pesimis, artinya adalah ya apa yang digapai ya memang harus dilakukan gitu, emang harus dikerjakan, sehingga membuat kamu jadi tahu bagaimana langkah-langkah yang harus kamu lakukan untuk kedepannya gitu. Jadi yang nomor 3 kebahagiaannya itu luas dan beraneka macam. Jadi ya bisa dari teman-teman yang single juga, bisa teman-teman yang sudah punya pasangan juga gitu, atau teman-teman yang mau memperjuangkan untuk arah pernikahan juga. Jadi insya Allah ada menyangkut di nomor 3. Itu dia nomor 3, kayaknya nggak perlu kartu tambahan deh, beda dengan 1 dan 2. Nah yang nomor 4 sekarang, kebahagiaan apa yang didapatkan di tahun 2021? Wow, pertemuan dengan seseorang, jatuh hati, jatuh cinta. Artinya adalah seperti biasa, ada gambar jatuh cinta, ada gambar ketemu dengan sosok cowok gitu, atau sosok cewek yang pada akhirnya membuat kamu juga ya dari single jadi sudah punya pacar gitu. Terus ada kartu juga pekerjaan yang menyenangkan, artinya adalah mungkin insya Allah kamu dapat pekerjaan lagi, atau ada tawaran pekerjaan di tempat lain yang membuat kamu jadi nanti bimbang mau ngambil yang mana. Terus aku juga lihat ada kartu keserasian, artinya adalah saat kamu dengan pasangan kamu saat ini, kamu menemukan chemistry yang pada akhirnya kamu merangkai dalam sebuah niatan dan ikatan pernikahan. Jadi kalau aku lihat juga di nomor 4 ini ada gambaran pernikahan, tapi ada titik jeleknya ya. Ini jelek juga harus aku sampaikan ya, tidak hanya bahagianya aja. Titik jeleknya apa? Yaitu patah hati. Hati-hati teman yang mungkin punya pacar gitu kan, atau teman yang merasa suka sama seseorang terus teman-teman menyatakan perasaan, takutnya ditolak. Nah itu, jadi di kartu aku ada unsur patah hati. Kartu berikutnya aku lihat di sini ada unsur traveling nih guys. Kayaknya sekarang kan lagi
lagi tren itu di Indonesia dulu pantai ya, daerah pesisir atau daerah pantai. Ya mungkin notabene kayak Sumba, Labuan Bajo, kayak gitu. Jadi ya di sini teman-teman banyak merencanakan traveling yang mungkin insya Allah tahun depan bisa bisa dilaksanakan walaupun tidak sesuai dengan target waktunya. Misalnya teman-teman pengen seminggu ternyata hanya 3 hari atau 4 hari gitu. Terus di sisi lain juga di sini ada kartu mimpi jadi kenyataan. Aku juga lihat banyak surprise yang mengejutkan yang membuat kamu bahagia. Ya contohnya kayak dilamar, kayak tiba-tiba kamu dapat pacar baru gitu kan. Terus tiba-tiba juga kamu ternyata menemukan chemistry dengan pasanganmu gitu. Tapi ya masih ada unsur kesedihan, yaitu tadi aku bilang ada gambarnya patah hati. Terus aku juga lihat di sini ada kartu total sukses. Artinya adalah apa yang kamu kerjakan selama ini mungkin di tahun 2019 atau 2020 ternyata hasilnya ke pending dan baru kamu rasakan di tahun 2021. Artinya adalah kerjaan kamu tahun 2019 banyak pending, bon banyak yang belum dibayarkan. Insya Allah 2020 pelan-pelan dibayarkan, ternyata ada COVID-19 akhirnya ke pending lagi, barulah di 2021 kebayar semua. Ya kamu ngerasain jadi wow, alhamdulillah banget nih. Jadi ibarat kata rezekinya tuh besar banget gitu. Jadi ya nomor 4 cukup baik di antara yang lain, tapi ya memang ada unsur patah hatinya juga. Jadi ya hati-hati juga buat teman-teman yang mungkin sudah punya pasangan yang milik kartu nomor 4. Jadi masalah jangan dijadikan sebuah kalau kalian punya masalah jangan dijadikan sebuah masalah besar. Yang pasti di sini ada kartu soulmate, kebahagiaan, ada kartu jatuh cinta. Insya Allah kamu bisa punya pacar tahun depan. Bahkan dari gambaran kartu aku juga ada indikasi ke arah jatuh cinta di tahun depan. Dan aku juga lihat di sini ada mimpi yang jadi kenyataan. Perlu kartu tambahan? Kayaknya tidak, karena memang cukup jelas aku lihat semuanya. Jadi menyangkutnya juga jelas, dari segi percintaan ada, mungkin dari segi rezeki juga ada, dari segi kesedihannya juga keluar ternyata gitu kan. Sebenarnya saya tadi kesedihan tidak mau aku keluarkan ya, tapi kayaknya udahlah nggak apa-apa lah, buat setidaknya teman-teman bisa antisipasi gitu. Nah itu dia, aku sudah jelaskan kebahagiaan di 2021. Ya walaupun kadang kan arti kebahagiaan itu tidak harus sesuatu hal yang wow ya, tapi kita melihat kehidupan kita lebih baik, terus kehidupan rezeki dari pasangan kita juga lebih baik, pasti kan itu kan mencangkut sebuah kebahagiaan. Oke? Nah, terima kasih banyak teman-teman udah nyaksin aku di YouTube channel aku, Mpit Tarot Channel. Semoga berkenan di hati teman-teman semua. Semoga bisa memberikan sebuah motivasi dan antisipasi untuk kedepannya, langkah-langkah apa aja harus teman-teman lakukan. Dan mohon maaf kalau aku udah salah-salah kata, baik aku sengaja ataupun tidak sengaja. Tetap jangan lupa jaga kesehatan dan tetap selalu subscribe aku dan nyalain loncengnya. Teng. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.